kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang konsep time value of money diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pasar Uang dan Modal Syariah. Dosen pengampu Ibu Putri Swastika. Saya Seli Amelia, NPM 1804040090. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang konsep dasar time value of money. Konsep time value of money menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utilitasnya untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang. Konsep ini secara tidak langsung merepresentasikan time preference pelaku ekonomi dalam memegang uang. Berdasarkan konsep ini, seorang pelaku ekonomi sudah diasumsikan akan lebih cenderung memegang uang saat ini daripada di masa yang akan datang, karena manusia hanya digerakkan oleh dirinya sendiri. Dalam konsep ini, bunga dijustifikasikan atas modal yang dipinjamkan. Konsep time value of money secara sederhana menjelaskan bahwa jika nilai guna uang pinjaman bagi yang dipinjamkan kepada peminjam adalah sama dengan nilai uang pada masa yang akan datang, maka pemberi pinjaman akan menambahkan bunga, sehingga nilai uang di masa yang akan datang adalah sama dengan nilai uang pada saat ini. Dengan demikian, menurut ekonomi konvensional, ada dua hal yang mendasari konsep time value of money, yaitu yang pertama, presence of inflation, adanya tingkat inflasi sehingga menjadi dasar perbedaan nilai waktu uang. Sebagai ilustrasi, misalkan jika tingkat inflasi 10%, maka seseorang dapat membeli 5 potong kue dengan hanya membayar Rp1.000. Namun, jika membelinya tahun depan, maka dengan jumlah uang yang sama, dia hanya akan dapat membeli 3 potong kue, sehingga seseorang tersebut akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uang akibat inflasi. Yang kedua, preference present consumption to future consumption. Umumnya orang present consumption lebih disukai daripada future consumption. Misalkan tingkat inflasi 0, sehingga dengan uang Rp1.000 seseorang dapat membeli 5 potong kue hari ini maupun tahun depan. Bagi kebanyakan orang, mengkonsumsi 5 potong kue saat ini lebih disukai daripada mengkonsumsi 5 potong kue di tahun depan walaupun tingkat inflasinya 0. Sehingga untuk menunda konsumsi 5 potong kue sampai tahun depan, seseorang akan meminta kompensasi. Adapun jenis-jenis perhitungan konsep time value of money. Yang pertama, future value atau nilai yang akan datang. Future value adalah nilai uang di waktu akan datang dari sejumlah uang saat ini atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi pada tingkat bunga yang berlaku. Ada beberapa parameter yang ada dalam fungsi future value, yaitu rate tingkat suku bunga pada periode tertentu bisa per bulan atau per tahun, NPER jumlah angsuran yang dilakukan, PV nilai saat ini akan dihitung nilai akan datangnya. Tipe, jika bernilai 1 pembayaran dilakukan di awal periode, jika bernilai 0 pembayaran dilakukan di akhir periode. Yang kedua, nilai sekarang atau present value adalah nilai sekarang dari pembayaran masa depan. Yang dilakukan adalah dengan pemajemukan terbalik. Present value adalah nilai sekarang merupakan kebalikan dari compound value atau nilai majemuk, adalah besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari jumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Tingkat diskonto atau discount rate adalah tingkat pengembalian atas suatu investasi beresiko sama yang akan didiskontokan. Yang ketiga, annuity.
adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Yang keempat, bunga sederhana, yaitu bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman atau tabungan atau investasi pokoknya saja. Dan yang terakhir, bunga menjemuk, yaitu bunga yang dibayarkan atau dihasilkan dari pinjaman atau investasi ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Mungkin itu materi dari saya. Sekian dan terima kasih. B. Kritik terhadap penerapan konsep time value of money. Saat ini penerapan konsep time value of money didasarkan pada pertimbangan nilai yang subjektif dan bauran estimasi. Beberapa kesulitan dalam penerapan konsep time value of money adalah sebagai berikut. A. Teknik nilai waktu yang harus diterapkan, kecuali jika kita menilai cash flow yang pertama atau pada proyek investasi yang selalu menunjukkan tanda negatif, sedangkan semua subsequent arus kas masuk atau di masa yang akan datang harus menjadi positif. Jika tidak, kemungkinan tidak ada tingkat atau bunga yang unik sehingga akan mendiskon flowback kembali ke investasi semula. B. Konsep time value of money berasumsi bahwa faktor diskon harus positif. Asumsi ini juga merupakan sesuatu yang tidak real pada kondisi perekonomian mengalami laju inflasi yang tinggi. Faktor diskon atau seperti tingkat bunga dapat menjadi negatif, sehingga anggapan bahwa nilai uang sekarang selalu lebih besar dibanding pada masa yang akan datang tidak selalu benar. Hal ini tergantung pada kondisi pribadi masing-masing lingkungannya, kemungkinan masa depan, dan resiko yang ada pada masa depan. C. Konsep time value of money mengasumsikan bahwa ada pasar yang efisien untuk cash flow pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa pasti ada cash flow akan dihasilkan di masa yang akan datang dan diinvestasikan secara menguntungkan, serta pasti ada pasar seperti ini. Namun, dalam kenyataannya, hal tersebut hanya sebatas harapan dan belum pasti akan terjadi dan dilaksanakan. D. Konsep time value of money beranggapan bahwa perusahaan mampu melakukan ekspansi yang tidak terbatas pada masa yang akan datang tanpa invalidating model. E. Tidak ada dasar objektif untuk pengubahan harapan mengenai aliran kas pada masa yang akan datang ke dalam nilai itu sendiri atau ekuivalen tertentu tanpa mengetahui preferensi resiko pengguna informasi, sehingga penyesuaian yang menggunakan diskon rate yang subjektif secara konseptual adalah tidak cocok. F. Konsep time value of money hanya menerapkan faktor waktu dan aliran kas yang diharapkan, maka semua faktor ekonomi, teknologi, politik, dan sosial lainnya adalah diabaikan. Sebagaimana diketahui, profitabilitas aset atau bisnis sangat tergantung pada banyak faktor. Oleh karena itu, analisis yang didasarkan pada dua faktor tersebut tidaklah reliable. G. Konsep time value of money tidak cocok untuk akuntabilitas manajemen, karena metode ini tidak menjadi jelas apakah pendapatan yang diharapkan melalui metode ini menunjukkan pada upaya manajemen atau beberapa faktor lainnya. H. Saat discounting untuk masa depan, hal ini sering kali lupa bahwa perusahaan itu telah berada pada masa lalu dan sekarang. Kejadian masa lalu dan lingkungan saat ini secara keseluruhan diabaikan, walaupun pada saatnya faktor tersebut tidak relevan. I. Tujuan time value of money adalah mengestimasi pendapatan perusahaan yang merupakan hasil dari kejadian pada masa lalu, tetapi tidak menggunakan data masa lalu untuk mengestimasikannya, melainkan menggunakan informasi untuk memprediksi pendapatan di masa depan. Konsep time value of money tidak memberikan suatu kriteria penilaian prediksi yang dibuat oleh manajemen. J. Dalam kehidupan nyata, ketidakpastian adalah mutlak, sedangkan harapan merupakan cerminan dari mood seseorang yang membuat estimasi sangat dipengaruhi oleh optimisme dan pesimisnya. Bagi manusia adalah sulit untuk melihat masa depan secara realistis. K. Aliran kas yang diharapkan di masa depan adalah disesuaikan untuk ketidakpastian dengan menggunakan profitabilitas realisasinya. Profitabilitas bersifat sangat subjektif. Hal ini akan sama dengan penyesuaian yang dibuat dengan diskon rate atas preferensi resiko. L.
efektivitas aset sering tergantung pada kombinasinya dengan aset lain atau aktivitas itu sendiri, sehingga dalam praktek hal ini menjadi amat sulit untuk mengestimasikan aliran kas yang muncul dari salah satu aset tertentu. Saya Fitriani, NPM 1804040042. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang konsep economic value of time. Dalam teori ekonomi Islam, diakui bahwa manusia memiliki kebutuhan sesuai dengan fitrah dalam dirinya. Namun, cara yang ditempuh guna untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia tidak bebas boleh melakukan hal apa saja sesuai dengan keinginannya, karena manusia dibatasi oleh hukum syariat dan nilai-nilai yang diyakini akidah dan akhlak. Dalam ekonomi Islam, penggunaan sejenis discount rate adalah menentukan baik muajal, membayar tangguh, dapat dibenarkan dengan alasan yang pertama, jual beli dan sewa menyewa adalah sektor real yang menimbulkan economic value added, nilai tambahan ekonomis. Yang kedua, tertahannya barang dan jasa sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada pihak lain. Demikian juga dengan penggunaan discount rate. Dalam menentukan nisbah bagi hasil, nisbah harus dikalikan dengan pendapatan aktual, bukan dengan pendapatan yang diharapkan. Pada prinsipnya, transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa. Dalam transaksi bagi hasil, hubungannya yang terjadi adalah hubungan antara pemodal dengan pengelola. Hak bagi adalah berbagi dengan atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan awal, karena hasil dari investasi di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang faktor dapat diprediksi maupun faktor yang tidak dapat diprediksi. Faktor yang dapat diprediksi yaitu seperti banyaknya modal yang dibutuhkan, besarnya nisbah yang disepakati, tingkat perputaran modal. Sedangkan faktor yang tidak dapat dihitung secara pasti adalah return. Return itu pendapatan investasi, sehingga nilai waktu uang diformulisasikan untuk dalam bentuk bunga yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ini perbandingan konsep time value of money dengan economic value of time. 1. Hal utama yang membedakan konsep time value of money dengan economic value of time adalah pada konsep time value of money, dasar perhitungan pada kontrak adalah berdasarkan bunga, sedangkan dasar perhitungan pada konsep economic value of time adalah pada nisbah. Lalu yang kedua ada konsep economic value of time. Dalam perhitungannya dapat menggunakan konsep revenue sharing atau profit sharing. Konsep revenue sharing atau profit sharing akan sangat berdampak pada tingkat nisbah yang menjadi perjanjian pada kontrak kerjasama. Konsep cost of fund dalam economic value of time menggunakan Islamic security market lend dengan variable risk free sama dengan 0. Adapun value dari pembiayaan atau investasi yang dilakukan menggunakan metodologi net present value at risk. Misalkan dalam hal penentuan nisbah bagi hasil, return on capital harus diperhitungkan. Dalam hal ini return on capital tidak sama dengan return on money. Return on capital sangat bergantung pada jenis bisnisnya dan berkaitan dengan sektor real, sedangkan return on money sangat berkaitan dengan interest rate. Apabila ternyata actual return dari investasi yang dibiayai tidak sama dengan proyeksinya karena ada faktor yang memang tidak dapat diprediksi, maka yang akan digunakan adalah angka actual return, bukan angka proyeksi return. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak setuju dengan konsep time value of money yang memastikan tingkat keuntungan di masa yang akan datang. Mungkin itu penjelasan dari kelompok 3 tentang konsep time value of money. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.